namanya tidak jelas. Bodoh. Ya Allah, banjir ya? Aduh, gara-gara banjir harus balik lagi ke desa. Mudah-mudahan ibu udah gak suka ngomel lagi nih. Dan gak nyuruh jadi kades. Kok jadi berantakan gini kampung gue ya? Kang, punya motor. DP 0%. Bodoh, kamu kan malu-maluin ibu. Ibu udah malu sama kamu. Harta benda ibu tuh habis sama kamu. Sawah ibu, kambing ibu. Dari dulu aja kamu di sini jadi kades. Nurutin cita-cita bapak kamu. Oh ya, kenapa ada di rumah? Bodoh. Betul, Pak. Kok galakan kamu? Kan saya kadesnya. Maaf Pak, baru pertama kali kerja, semangat. Oh iya. Tapi bener kita si bodohnya. Jadi kades lebih terhormat. Nyaho ngadengnya tak. Dengar Bu. Mau ngapain kamu? Orang belum dipukul. Beresan sia. Menurut laporan pandangan mata saya, Pak, Bodo baru saja pulang merantau dari Jakarta. Oh iya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sekarang mah nawarin motor aja. Bu. Kredit motor sudah. Udah mau yang kedua. Ih, bagus. Sudah kredit motor. Berapa? Sok, bunga. Sudah kredit motor. Pak, baru jangan. 0% bunga. Ambil. Assalamualaikum. Salam. Pak Muhyiddin. Ini kenapa jadi pada bakar-bakar sampah begini? Kan jadi polusi. Ya elah lu, Dok. Ini sampah kalau kagak dibakar mau diapain? Dimakan? Kagak bisa. Pak, itu si Ali kesian, Pak. Dok. Sono Gi. Anak-anak gua. Kagak kenapa-napa dia. Usil aja lu. Ya udah, misi. Yeah. Bodoh. Kalau cinta sebaiknya diucap. Baru pulang dari Jakarta. Aku juga baru banget pulang. Kampung kita sekarang beda banget ya, Dok. Banyak banget warga yang bakar sampah sembarangan. Terus juga motor di mana-mana. Bikin polusi banget. Aku sampai harus pakai masker. Namun matamu tak mungkin bisa berdusta sampai mati. Bodo! Yuhu! Kenapa? Sakit ya? Sorry deh, gue sengaja supaya lo kagak terlalu fokus ke depan sono. Soalnya di depan sono adalah my destiny, alias calon gue. Gimana nggak fokus ke depan, orang glowing banget gitu. Stop! Lo jangan muju-muju dia di depan gue. Horor! Kenapa sih? Kenapa sakit tahu? Tuh, buang sampah sembarangan. Buang tuh di tempat sampah, bukan main buang di kali. Nanti kalau misalnya banjir kita juga kan yang repot. Iya, maaf. Mana sih? Bapak tuh kenapa sih biarin warga pada kredit motor? Mana bunganya 0% lagi. Kan pada jadi berebut, Pak. Justru ya, itu teh bagus. Pertanda warga teh maju. Pan jadi Bapak sebagai kepala desa
Harum namanya, seperti pahlawan. Ya tapi masalahnya Pak, polusi yang ditimbulin dari motor-motor warga itu nggak baik buat kesehatan dan lingkungan. Bapak juga nih, bukannya bikin aturan warga dilarang membakar sampah di sini. Bakar sampah itu bahaya Pak, apalagi buat anak-anak. Bisa pada kena ispa, kasihan. Bapak kuliahin kamu tinggi-tinggi teh bukan untuk ceramahin Bapak. Bapak sengaja kuliahin kamu tinggi itu untuk kamu dapat jodoh yang kaya raya. Tampang mah nomor sekian lah, yang penting kaya raya, banyak uangnya. Sehingga hidup kamu terjamin. Tidak melarat, tidak sangsara, riweuh. Jadi pengen makan di ruang tamu akhirnya. Oh jatuh. Itu aja ngambek. Ayo Dok, bisa Dok, gali terus. Kita harus bisa bikin komposter dulu untuk bikin kompos. Nah, komposter ini digunakan untuk membuang sampah kita. Gampang kan? Jangan main asal buang aja, Bu. Sebentar. Ini harus kita pilah dulu sampahnya, karena nggak semua sampah bisa dijadiin kompos. Jadi sampah itu ada yang organik, ada yang non-organik, Bu. Nah, yang bisa dijadiin kompos atau pupuk itu sampah yang organik. Nih, seperti bekas sayur ini, bekas-bekas makanan tuh bisa ranting pohon, daun-daunan, yang seperti itu. Saya bantu ya, Bu ya? Nih, Bu. Urusan milahin sampah, biar lo aja deh. Gue yang gali-gali. Aduh, Biu. Don't worry, deh. Aku apa-apa. Urusan gali-menggali, saya memang ahli ya. Kok mengkeret? Ganggu aja sih orang lagi misahin sampah. Ini. Ini sampahnya. Kamu bawa minum sendiri? Iya dong. Kita bisa ngurangin sampah plastik, Dok, dengan bawa botol minum sendiri. Bener juga ya? Tuh, dengerin kata Tuji. Besok kita beli tumbler. Rebek, ngapain mau bawa begituan, repot kan? Awalnya doang sih, Tak. Lama-lama juga biasa. Ubah kebiasaan itu susah di awal doang. Sampah ambil, buang pada tempatnya. Buruan, biasaan buang sampah sembarangan. Pokoknya kita besok beli tumbler ya. Kasih Ji. Buat kamu aja. Anggap aja ini tanda terima kasih kecil dari aku karena kamu udah bantuin aku cari solusi dari masalah polusi di Sukamiskin. Mas, masih pada minum pakai gelas plastik ya? Jangan dibuang sembarangan dong. Harusnya kemana-mana itu, mereka bisa bawa botol sendiri. Biar nggak nambahin sampah plastik. Kayak saya gini. Ini sok peduli pisan ya si bodoh teh. Udah tahu ini teh gelasnya sangat praktis. Sekali diminum, bisa langsung dibuang. Benar gak? Bener tuh, Dok. Ribet amat. Kalian belum pernah denger sih ceramah calon istri saya. Calon istri? Emangnya siapa calon istri lo? Tuji? Doh. Lo itu kalau ngayal jangan terlalu tinggi, ya. Nanti kalau jatuh, sakitnya gak karu-karuan lo. Kamu pikir perempuan mana yang mau nikah sama pengangguran, Dok? Mendingan sekarang lo kumpulin deh sampah-sampah plastik itu, ya. Terus lo jual buat modal makan, ya.
mulung sekarang. Parah ya? Parah banget. Dok, kamu lagi ngapain? Lagi mau usaha, Ji. Biar dapat banyak uang. Biar bisa ngelamar. Hah? Ngelamar? Ngelamar siapa maksudnya, Dok? Banyak gengsi, banyak mikir kelamaan. Yuk kita jadian. Nanti lu kelihatan. Depanku kau pura-pura dingin. Namun matamu tak mungkin bisa berdusta. Sampai mati Ji, kau tak mungkin aku mau ngelamar kamu. aku yang mulai. Yuk kita Kamu mau kan jadi pendamping aku? Dok, malah bengong. Maaf. Jadi kamu ngumpulin semua sampah ini buat kamu jual lagi? Iya, Ji. Kamu Ji, aku punya usaha yang sampah-sampah kayak gini. Apaan sih? Justru aku salut sama kamu. Seneng banget ngeliat kamu punya inisiatif kayak gini. Di saat banyak orang ngeremehin kerjaan kayak gini, kamu malah semangat. Keren, Dok. Ayo kita bantuinin. Iya, ayo. Ibu kan? Dari mana tuh? Oh sih, mana teh? Ya, Bu. Aduh. Kuliah jauh, kuliah malah balik-balikan dia. Naon, runtah di cokotan. Geuleuh, ibu mah geuleuh, ka mana geuleuh. Ibu sorry, mohon maaf maksudnya apa yang Bodo lakuin gak bikin malu ibu kok. Justru bagus, Bu. Bodo bisa ngeliat peluang usaha dari sampah plastik. Iya benar-benar kata Tuji, Bu. Cicing kamu teh ya. Saya minta pendapat kamu. Enggak kan? Aduh ngerakeun sia balik hayu. Aduh, Bu, udah ampun. Tuji, selamatkan sampahnya. Bodoh! Kamu tuh gak tahu kan kalau ibu tuh gak suka sama cewek itu. Ini Bu, kamu malah deket-deket jeung awewe eta jiga perangko nempel. Lihat foto bapak kamu. Ah, kamu tahu nggak? Sebelum dia meninggal, dia itu kalah jadi kepala desa. Tahu nggak siapa yang menang? Ah, si Asep yang menang. Si Asep teh curang. Jadi yang menang. Ibu kesel sama desa. Makanya dengerin, ibu nggak suka kamu berduaan sama si Tuji. Ibu nggak sudi punya mantu anaknya si Asep. Denge, nya. Denger gak? Dengar gak? Kalau bertiga atau berempat boleh kan, Bu? Bodoh! Nih, mana mau? Lurus tunjung siap. Budak teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, eneng-eneng sekalian yang kami hormati. Saya ingin memberitahukan bahwa kita bisa mengurangi sampah dengan membuat kerajinan daur ulang seperti ini. Sampah yang kalian buang itu, kalian bisa setorkan sampahnya. Tapi jangan lupa, tetap dipilah dulu ya. Setelah itu kita hitung berdasarkan jumlah dan jenis sampahnya. Dengan membuat kerajinan seperti ini, selain mencegah pencemaran lingkungan, kita juga bisa meningkatkan kreativitas dan keterampilan masyarakat. Dan juga menambah lapangan pekerjaan baru. Aduh, eta si Bodo nanaonan. Kenapa bikin kerajinan dari sampah begini? Bikin kumuh kampung saya, tahu tidak? Hah? Bubar! Pak Kades jangan bubarin dong. Justru dengan kerajinan seperti ini, kampung kita bersih dari sampah. Ya kak ibu-ibu? Betul Pak Kades. Pak, banyak keuntungan yang kita dapat dari usaha ini. Lebih bijaksana kalau Bapak ikut mendukung, bukan malah marah-marah. Buat apa saya bantuin si Bodo? Hah? Yang nilainya sama seperti sampah. Nah, tuh. Dok. Dok. Maafin omongannya Bapak ya, Dok. Bapak emang kalau ngomong suka kelewatan. Nggak usah dimasukin hati ya. Gak apa-apa, Ji. Tenang aja. Aku nggak tersinggung juga kok. Justru karena omongannya Pak Asep, ngebuat aku jadi malah makin bertekad.
untuk membuat sampah menjadi barang yang lebih berguna. Ya sama kayak aku. Aku akan jadi orang yang berguna di mata bapak kamu. Bodo ternyata pemikirannya dewasa ya. Dia juga baik banget. Kok aku jadi makin kagum ya sama dia. Ibu! Mas Bodo gentleman banget. Mana mukanya cute abis. Boleh diri nggak? Tangan aku pegel. Oh, maaf, Mas. Makasih ya, Mas Bodo. Udah nolongin Asih. Sakit ya? Enggak. Mas Bodo tuh... banget deh. Ya udah kamu hati-hati ya. Oh iya. Ya aku duluan ya. Iya Mas. Hati-hati. Aduh, dipegang Mas Bodo. Ini bawa makanan sebanyak ini buat siapa? Ini oleh-oleh khusus buat D7 My Love. Spesial juga buat Papski. Monggo. Makasih ya, atau makin banyak Pak makanan di rumah, siapa yang mau ngabisin? Hari kamu, Tuji protes wae. Biarkan saja tuh banyak makanan, wajar atuh namanya juga kepala desa. Pasti di meja makannya terhampar banyak makanan. Kalau sisa-sisa mah tinggal dibuang atau banyak tempat sampah. Bapak tahu nggak? Berdasarkan penelitian, ada 1,3 miliar ton sampah makanan yang terbuang setiap tahunnya di dunia. Padahal masih banyak banget masyarakat yang kelaparan, termasuk di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh Indonesia deh Pak, di kampung kita aja banyak banget masyarakat yang masih kelaparan. Daripada makanan dibuang, mendingan dikasihin atuh keluarga. Kamu mah lebay, sok tahu. Kumaha cara ngitungnya coba sampai 1 miliar, 3 miliar segitu. Ah, tidak masuk akal. Wow, manis dan pintar. Saya suka, Paps. Anak saya itu. Udah, pokoknya gini aja. Nanti kalau sisa tinggal dibuang, lah. Liar-liar amat. Kenapa? Ah, di sana nasihatin teh malah nyelonong, Neng. Lu ngapain kemarin, nekat bener lu? Zona merah ini. Ya gimana, Tak? Biar bagaimanapun juga gue akan tetap memperbaiki hubungan silaturahmi ini. Walaupun bapak kamu nggak pernah nerima aku, tapi aku akan tetap berusaha. Dok, ini besek sama daun pisang buat apa? Jadi ini beseknya, ini daun pisangnya nih dijadiin alas, tuh. Iya. Buat bungkus makanan, nih. Oh iya. Tuh. Iya, gue juga sebenarnya tahu itu buat bungkus makanan, cuman jangan song ide lu kan pakai styrofoam bisa. Ya janganlah, Tak. Mendingan dibungkus pakai daun pisang. Di Indonesia itu udah banyak banget makanan yang dibungkus pakai daun pisang. Karena kenapa? Karena besek dan daun pisang ini gampang banget terurai kalau kita buang. Kalau pakai plastik dan styrofoam, itu kan malah jadi nambah sampah. Padahal tujuan kita di sini supaya kita tidak buang-buang makanan dan nggak nambah bikin sampah. Nggak ada salahnya kan? Hal-hal kecil kita ubah untuk nggak bikin sampah. Keren kamu, Dok. Wah deh, kagak bener ini. Kayak Tuji mulai kesengsem sama Bodo deh. Salah gue udah tahu ini. Tak, lu nggak mau bantuin? Ya, gue bantuin lah, emang lo kata gue kemarin ngapain? Oke nih, jadi updatean nih dari lokasi nih. Bagi-bagi makanan, antrean panjang. Dok, say hi Dok. Hai. What's up guys? Kalian lagi pada ngapain? Kita lagi bagi-bagi makanan nih sama warga dari makanan yang dikelola di rumah Tuji. Jadi makanan yang tidak termakan gak jadi sampah makanan. Emang kalau jadi sampah makanan apa? Paling juga busuk di tanah atau nggak dimakan sama kucing ya kan? Hei, Mas Hatta, sampah makanan itu bisa menghasilkan gas metana. Kalau kalian tahu, gas metana itu adalah salah satu penyebab panasnya suhu bumi. Tuh, gak kebayang kan kalau suhu bumi itu meningkat gara-gara sampah makanan. Kalau kalian mau tahu tentang apa yang kita bahas, bisa langsung klik di sini. Wih, Mbak, ini kok
banyak styrofoam sama plastik gini sih? Ini tadi semuanya Tuan Salah non yang beli. Ini ada makanan dari orang kaya ya. Tolong dimakan. Dari Salah. Ya, saya salah. Jangan lupa kasih tau Tuji. Lah, ayo. Loh. Itu kok bagiin makanan pakai styrofoam sih? Harusnya kan pakai daun pisang atau besek biar lebih ramah lingkungan. Tunggu dulu. Mestinya gua dong yang nanya sama lu, ha? Ngapain lu selalu berada di mana gua berada, ha? Asal lu tahu aja ya. Gua di sini tuh membagikan makanan. Biar seperti calon istri gue, Dek Tujimalo. Hei, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanan yang dibagi-bagiin sama masalah ini bukan makanan berlebih. Hah? Masalah itu sengaja beli makanan, terus dicomot sedikit. Terus dibagi-bagiin keluarga. Deh, nih buktinya. Tuh, kamu tuh gimana sih lah? Ya kalau kayak gini sama aja bukan gerakan mengurangi sampah makanan dong. Nggak kayak gini konsepnya. It's okay dong, Dek. Yang penting kan judulnya membagikan makanan, ya. Hitung-hitung, sedekah. Makasih ya, Wak. Udah ngizinin Ica buat ikut ke tongkrongannya, Wak. Ica janji deh nggak bakal ngerusuh. Siap, pokoknya tenang aja. Bantuin Uwa aja untuk menjaga lingkungan, ya. Iya. Mbak. Mbak, ini kenapa sampahnya dibuang sembarangan kayak gini? Kan jadi berceceran. Harusnya dibuang ke tempat sampah. Yang lain juga pada buang di situ, ribet banget. Nih, Kasih tahu malah kayak begitu. Tuh lihat, Cak. Sampai kapan coba orang-orang tuh bisa peduli sama lingkungan? Kamu lihat Uwa ya. Nih ya, kalau kamu mau buang sampah, harus dipilah-pilah dulu. Mana sampah bersih, mana sampah basah, mana sampah kering, mana sampah yang bisa didaur ulang. udah tua, ngapain jadi ngeberesin sampah-sampah kayak gini sih? Ih, tuh kan, tuh, belatung kan, jijik tahu. Cak, tapi kita harus ngelakuin sesuatu, Cak. Ya tapi gimana? Emang Wak ada ide? Belatung itu emang bisa jadi makhluk pengurai sampah, tapi biasanya itu mereka jadi indikator lingkungan yang kurang sehat. Kok jadi ingat sesuatu, Dok? Apa? Maggot. Maggot itu larva pengurai sampah yang bermanfaat, berbeda dengan belatung biasa. Dok, ini kayaknya bisa jadi solusi jangka panjang buat musnahin sampah organik. Coba dibaca artikelnya. Tuh. Ya kan? Oh iya, ini kita harus coba sih. Cobain yuk. Coba kamu baca dulu. Aku jadi makin kagum sama Bodo. Kayaknya kita satu visi misi. Ya, walaupun dia belum banyak ngerti, tapi dia peduli banget sama lingkungan. Makanya dia mau belajar terus. Ini budidaya maggot nih Pak. Bapak boleh lihat dulu nih tuh. Kalian masih belum nyerah juga. Apa yang kalian bikin nggak menarik buat warga-warga sini. Pak, ini bukan masalah menarik atau enggaknya, tapi budidaya maggot ini bisa mengurangi sampah organik dan bisa melestarikan lingkungan. Juga bisa buka peluang usaha buat Bapak. Dok, maaf ya, saya nggak tertarik. Coba. Gak apa-apa, tar dulu. Nih dengerin nih, warga semuanya dengerin ya. Dengerin ya. Ini anak saya teh benar, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak saya teh nanti mau jadi kades, peluang usahanya di kampung ini teh banyak. Dengerin ibu. Kalau warga tidak mau jangan dipaksa atuh. Kelihatan sekali ngototnya ingin duduk di kursi kades. Ya emang iya, anak saya nanti yang bakal gantiin kamu Asep Surasep. Ibu, bapak, pokoknya pilih Bodo. Ya, pilih Bodo. Pilih Bodo. Apa? Kamu tidak sopan, walaupun gini-gini saya masih tetap kades ya. Adik saya apa? Saya perempuan. Tapi kamu warga tidak sopan. Saya tahu kamu perempuan. Ya, tapi nggak apa-apa, mulut saya banyak. Saya perempuan. Saya ini, Bapak. Kevin Julia udah dari sini. Yeay, apa kabar Vin?
Baik banget. Aduh, teman-teman pasti banyak nanya kenapa namanya Bodo. Banyak banget. Bodo ini sebenarnya karakter simbol dari generasi muda sebenarnya yang punya suara gitu loh. Karena menurut aku nggak ada orang yang bodoh sebenarnya. Adanya orang yang emang tidak mau cari tahu, tidak mau belajar, males. Contohnya seperti Kevin gitu loh. Banyak banget belajarnya aku dari si Bodo ini sih. Ternyata filosofis ya. Filosofis. Nah kita lihat kalau misalnya emang anak muda, udah waktunya kita memang peduli nih sama lingkungan. Nah si karakter Bodo ini bukan karena dia nggak tahu, tapi banyak kan orang tuh ignoran ya Vin ya. Betul. Orang nggak mau cari tahu dan sebagainya. Inspirasi Seru lah. banget. Ini scene apa coba Vin jelasin Vin. Ini scene baru balik dari kota. Ada yang bakar sampah di depan anaknya. Akhirnya ternyata anaknya sakit lah. Mohon maaf kalau masalah bakar sampah, depan rumah saya masih suka bakar sampah. Jangan. Asli. Itu harus dikasih tahu. Wah, apa? Tiba-tiba ada dia. Nipsi. Papa Jut. Papa Jut itu papa yang palanya benjut. Ngapain sih Papa Jut tiba-tiba datang? Bikin aku terkejut. Papa Jut akan memberikan fakta-fakta mengejutkan. Wow, baik. Semakin banyak kita traveling, maka semakin banyak kita menyumbang emisi karbon dan bumi akan semakin panas. Masa? Nah, yang sering traveling pasti terkejut ya kan? Apalagi yang LDR. Nah, gimana caranya? Distance Ayo. relationship. Nah, Makanya mendingan ya buat kamu nih ya teman-teman di rumah aja. Iya. Kalau di rumah aja, gak usah kerja gitu. Itu bumi nggak panas. kan bisa kerja dari Tapi rumah. istri yang panas. kerja lu. Bisa dari rumah. Tapi jangan sedih, jangan gundah. Semua ada jalan keluarnya nih. Oke. Mau tahu gimana? Mau dong. Coba cek Instagram Aksi Kita Indonesia. Di situ bakal ada banyak banget hal-hal simpel yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mengurangi polusi udara. Wow. Kan fakta-faktanya udah dijabarin nih Vin. Iya betul. Kalau dari karakter Bodo, habis udah syuting gitu, gimana Vin? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya gini ya, untuk membuat perubahan sendiri sih dimulai dari aksi kita sendiri ya. Terus hal termudah ya cari informasi lah seputar isu lingkungan dan share ke teman-teman terdekat. Paling bener sih kayak gitu sebenarnya. Jadi kan dengan kita melakukan aksi kita sendiri, pasti kan teman-teman tuh terinfluence gitu loh. Bakal ngikut gak sih? Oh aduh dia What's datang up? lagi. What's Wah, up, bro? yo man. Siapa lagi? Yo jengjet. My name is Om Sukma. Kalau Om Sukma sudah datang ke sini, Om Sukma akan bermain-main. Jadi Om Sukma mau tantang Yuyu Parah bikin pot gitu. Bisa nggak? Kenapa harus pakai ini? Karena kan kita itu harus merecycle. Soalnya kan kita nggak bisa biarin sampah ini terbuang dan mencemari lingkungan dong. Ya, karena ini bakalan jadi sampah yang susah banget. Lebih baik kita bikin sesuatu yang baru. Oke. Tapi Om Sukma tidak hanya berhenti di situ saja untuk men-challenge dirimu dan dirimu. Jadi Om Sukma akan memberi tantangan tambahan. Gosip atau fakta? Gosip. Diprediksi jika jumlah plastik akan lebih banyak daripada jumlah ikan di lautan di tahun 2090. Fakta. Gosip. Ini semua gosip belaka. Masa sih? Prediksi itu akan terjadi lebih cepat. Yaitu sekarang. Gak ada dong. Yaitu di tahun 2050. Bahkan lebih cepat lagi jika penggunaan plastik terus bertambah dan kebiasaan kita tidak berubah. Bayangin nanti ikan tidak ada. Gue takut ketampel Kita akan makan plastik balado. Ikan balado. Ya karena ikan digantikan dengan plastik. Cumi tidak ada. Ya kan? Kita akan memakan wadah cabai hijau. Wadah cabai hijau. Beneran ini? Makanya ini ngeri, hati-hati. Ini dari mana sumbernya? Dari apa itu tadi BBC. Bayangkan satu botol plastik yang kita gunakan hari ini belum bisa terurai di bumi ini selama hampir 7 generasi. Wow, gila. Nih, Ini makanya, berarti berapa? Nah makanya nih sisanya ini dibikin apa lagi nanti ya. Jangan dibuang-buang sembarangan. Yeah. Nah, Vin, mumpung masih ada di sini, kamu Yeah. ada pesan apa nih buat teman-teman yang lagi nonton juga untuk menjaga lingkungan kita? Ya, mungkin yang aku lakuin mungkin itu cuma baru aksi kecil aja. Cuman aku berharap banget ya mudah-mudahan semua yang bisa nonton itu memang bisa teredukasi jadinya gitu loh. Dan emang beneran bisa jadi peduli sama lingkungan. Amin. Itu sih yang paling penting. Yes. Karena emang bener-bener aku ngerasain setiap scene, setiap episodenya apa yang aku jalanin misalnya ya kena bau
tahu bakaran sampah, terus kan ada yang ngurusin banjir juga, milah-milah sampah plastik segala macem. Itu penting banget ternyata gitu loh. Dan si Kevin pun ini aslinya baru belajar dari si Bodo itu loh. Wow, keren banget. Makanya mudah-mudahan banyak belajar ya dari teman-teman semua yang main di ilmu tuh bisa datang dari mana aja ya.